Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi rekan seprofesi atau yang lain. Salam satu jari. Mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe demi perkembangan dari channel ini. Saya mohon kepada para penggemar setia saya. Nah, di sini kita mulai dengan pencopotan Pak kopling itu sendiri. Yang pertama, dan kita lepaskan kampas kopling satu persatu secara hati-hati tentunya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita copot satu persatu baut yang ada. Nah, setelah semua baut ini lepas, kita taruh di tempat yang aman dan tentunya bagus, yaitu di ringkis. Nah, setelah itu kita kampasnya kita lepas, kita pisahkan plat sama kampas kopling yang sudah haus tadi. Ini kita lihat satu persatu, kita cek. Nah, di sini kita cek semua satu persatu, mana yang mesti harus diganti kita. Nah, di sini dalamnya ada pelor untuk tonjokan kopling, kita masukkan, kita dorong. Nah, di sini saya menggunakan part dari Honda Grand. Kebetulan dari part ini cocok dengan Yamaha Vision. Namun sebelum kita menggunakan, alangkah baiknya kita melakukan pengukuran dengan part yang lama biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika semua part ini sudah pas, kita akan melakukan pemasangan. Nah, berhubung dari jumlah part grand itu, kampas kopling grand itu adalah 4, kita harus menggunakan satu kampas kopling bekas yang lama untuk kita pasang kembali. Namun sebelum kita melakukan pemasangan, baiknya kampas yang baru kita celup di oli agar kampas tersebut terlumasi saat kita pakai. Ini akan mengurangi dampak dari kehausan. Nah, yang paling penting kita perhatikan saat pemasangan adalah platnya itu arus arah antara bagian yang kasar dan bagian yang halus. Itu harus arah. Kalau dia halusnya keluar, semua harus keluar. Dan kalau yang kasarnya ke dalam, kita taruh ke dalam semua. Demikian penjelasan saya. Dan ini kita pasang part pengganti yang arama untuk tambahan bagian luar. Nah, setelah semua terpasang, kita pilih yang paling bagus di antara bekas-bekas tadi. Kalau udah kita dapat, kita pasang kembali. Pasang kembali di sini. Nah, sebelum pemasangan tutup kopling ini, pada kalanya kita perhatikan titik top. Nah, ini adalah titik top, dan biasanya di setelah di antara baut itu ada top, ada titik di atas. Nah, di bagian sini biasanya ada bagian top, ada titik. Kita samakan titik ini di tutup ini sama di rumah dudukan kopling. Di antara baut kita samakan agar kampas tidak slip. Itu hal terpenting dalam pemasangan kampas, untuk biar kampas tersebut berfungsi dan tidak terjadi slip. Nah, setelah itu kita pasang bautnya satu persatu semua, biar baut kita pasang kembali, dan jangan lupa kita kencangkan.
Nah, kita kencangkan satu persatu. Nah, sebelum pengencangan, karena ini kampasnya kampas baru, biasanya kalau kita kencangkan langsung kampas itu akan muter seperti slip. Nah seperti ini slip. Nah, maka dari itu baiknya kita melakukan pelonggaran di bagian sekut koplingnya. Kita putar ke kanan, kita putar ke kiri, longgarkan dulu, terus itu baru kita kencangkan satu persatu. Jangan lupa pengencangannya hanya maksimal 45 derajat dari awal mulai mengencang, itu untuk mengurangi baut patah atau slack. Nah, setelah baut terpasang dengan gini, baru kita dengan pas, baru kita setel kopling hanya 1/4 bagian. Kita kencangkan dulu, lalu kita kendorkan 1/4 bagian dari titik tengahnya. Kita nilai dari mata obeng itu sendiri. Nah, kita sudah dapat, kita kencangkan kembali mengikuti arah jarum jam. Nah, kita kunci. Setelah dikunci, dibiarkan sedikit longgar, baru kita melakukan pemasangan bak kopling biar tidak slack. Nah, di sini kita pasang bak kopling. Nah, karena ini packing baru, biasanya ada celah-celah, kita rapikan. Dan setelah itu kita masukkan bautnya satu persatu. Kita kunci dulu bagian di pinggir kiri kanan. Kita kunci kiri kanan. Dan ada satu tip buat para pemula, ini penting dalam pemasangan baut itu harus kita sisakan minimal dia 1 cm atau 1,2 mili. Itu kita sisakan 1 cm sampai 1,2 mili, baru kita pasang. Dan ukuran sisa dari tonjolan baut itu harus sama semua. Setelah sama, kita pasang, baru kita mulai kencangkan. Nah, kita pasang semua. Dan setelah semua baut terpasang, kita akan melakukan pengencangan. Dan pengencangan di sini sebaiknya menyilang, jangan dikencangkan secara merata, itu akan membuat bak itu penyok atau kurang bagus pengencangannya, atau baut akan menjadi kencang separuh. Itu sangat bahaya, membuat baut jadi dol. Nah, setelah kita kencangkan pakai mesin, kita masukkan pakai mesin. Di sini saatnya kita cek pakai kunci T untuk pengencangan terakhir. Dan di sini saya ingatkan untuk pengencangan cukup 1/4 itu maksimal untuk baut. Dari baru pertama kencang sedikit, kita kencangkan lagi sedikit, sekitar maksimal 1/4 putaran atau 90 derajat. Nah, di sini kita lakukan pengecekan sebanyak 3 kali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti lupa mengencangkan atau apa yang terjadi. Nah, di sini kita cek sebanyak 3 kali, kita putar, kita cek seram melingkar sebanyak 3 kali untuk memastikan baut-baut itu semuanya kencang. Nah, setelah semua selesai kita kencangkan. Di sini kita melakukan pembersihan. Kita bersihkan menggunakan lap biar kelihatan kerja kita itu
operasional. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan penahan kickstarter. Itu biar kita pasang penahan kickstarter dulu, karena dia posisinya di dalam. Nah, setelah dikencangkan baru kita pasang kickstarter. Nah, fungsi dari penahan itu untuk menahan kickstarter lewat dari batas yang diharapkan. Nah, setelah kita pasang, kita kencangkan. Sampai kecil. Jadi kita coba, kalau udah tidak berfungsi, setelah semua berfungsi normal, baru kita lakukan pemasangan oli. Nah, di sini pemasangan oli karena ini oli lama tapi masih baru, tanggung untuk diganti, baiknya kita pasang kembali. Tapi di sini saya sarankan lakukan pembersihan dari corong itu sendiri dan pemakaian dari filter saringan teh yang saya gunakan untuk menyaring kotoran-kotoran oli yang tidak diinginkan. Nah, setelah semua oli terpasang, kita tutup kembali. Dan siap motor kita coba hidupkan. Sudah hidup, tes. Tes starting aja di sini ya, sampai jalan. Kita panaskan dulu sedikit mesin biar oli naik. Nah, setelah oli naik ke seluruh permukaan, naik ke aliran oli cukup, baru kita lakukan pengetesan starting. Di sini saya tes startnya cukup lumayan agresif dibandingkan yang awal, yang ketika ditarik motor diam atau tidak mau jalan, suara besar. Nah, di sini motor ini sudah mulai meloncat. Sekian video ini saya buat. Saya harapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya, like and comment dan subscribe untuk perkembangan channel.